Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadaan religi. Saat ini kita sedang berada di asrama haji Embarkasi Medan, di mana hari ini sedang berlangsung proses pemberangkatan untuk kloter 5 yang berasal dari Kabupaten Mandailing Natal. Nah, langsung kita eksekusi aja. Kita ingin tahu pesan-pesan yang akan disampaikan baik untuk calon jemaah haji dari Mandailing Natal maupun untuk keluarga yang akan ditinggal di tanah air. Kita akan langsung tanya kepada Ibu Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Ibu Atika Azmi Utami Nasution. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Gimana perjalanan dari Madinah kemari? Perjalanannya cukup melelahkan ya secara fisik karena kemarin kami hitung kurang lebih ada 18 jam di perjalanan dengan berhenti 2 kali ya. Kita berhenti di Kabupaten Padang Lawas Utara. Terima kasih sudah mengizinkan pemakaian Masjid Agungnya untuk melaksanakan sholat Isya, jamak takhir di sana. Juga di Masjid Agung Kisaran kita melaksanakan sholat subuh. Karena ini kuantitasnya sampai hampir 400 orang, tentu satu kloter penuh ya, Bu? Satu kloter penuh kita 358 orang plus 4 pendamping haji. Jadi karena volumenya tinggi maka mobilitasnya agak lambat. Maka makan waktu 18 jam. 18 jam di perjalanan menuju Medan. Tapi tetap semangat setelah sampai Medan. Kita langsung aja, Bu, sesi kita malam ini singkat, padat, berangkat. Siap. Karena berangkatnya malam ini. Jadi kebetulan kan Ibu mewakili Kabupaten Mandailing Natal. Nah, sebelum sampai malam ini nih pemberangkatan, Bu, ada nggak sih langkah-langkah yang telah diambil pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji dari tahun sebelumnya? Tentu ini kita memikirkan bagaimana kesehatan dan kenyamanan jemaah calon haji kita. Bukan hanya sebagai warga kami melayani, tapi juga kami layaknya sebagai anak yang melayani orang tua kami. Karena mayoritas yang berangkat ini sepantaran orang tua kita. Tentu banyak hal yang sudah kita pelajari dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri walaupun belum dapat predikat kata sempurna. Misalnya kita tidak hanya membawa dokter umum, tapi kita juga membawa dokter gigi. Jaga-jaga itu bagian dari kualitas pelayanan yang kami rasa tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Kemudian juga menggandeng Polres Mandailing Natal untuk memimpin konvoi kita, karena busnya saja 12 mobil dinas yang mengiringi, ambulans ada, kalau tidak salah saya ada 3 ambulans dengan menggandeng dishub. Tentu ini hal-hal yang menurut kami hal-hal yang wajib kami laksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami terhadap masyarakat yang akan melakukan ibadah haji. Nah, untuk peningkatan kualitas ini, peran pemerintah di Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana perannya, Bu, untuk memastikan kenyamanan itu atau bahasa lainnya keselamatan mereka lah untuk menjalankan ibadah haji? Pertama dari segi dukungan anggaran ya. Dari dukungan anggaran ini total dari pemerintah daerah memberangkatkan dan memulangkan dari dan ke asrama haji Embarkasi. Itu kita tampung di APBD Kabupaten Mandailing Natal setiap tahun. Kemudian juga kita memastikan bus yang digunakan itu dalam keadaan sehat dan fit sehingga tidak ada kendala di lapangan akibat kerusakan bus. Kita juga menyediakan 1 bus cadangan, bus Pemkap, jaga-jaga antisipasi karena perjalanannya kurang lebih 500 km ya. Betul, jauh. Nah, jadi selain keselamatan, kenyamanan juga kita pikirkan dari dukungan anggaran juga. Menurut kami di tengah efisiensi anggaran kami tidak mengenyampingkan kenyamanan dan keselamatan. Keduanya harus beriringan ya, Bu. Terus pertanyaan ini untuk yang umum aja. Harapan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Ibu juga kepada para calon jemaah haji yang akan menjalankan ibadah haji. Kami atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga saya sudah izin kepada Pak Bupati. Kami mendoakan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, terutama jemaah calon haji kita yang berangkat. Kami berharap dari 2 kloter yang berangkat utuh, pulang juga utuh. Kami
mendoakan hajinya menjadi haji yang mabrur dan mabruroh, haji hajjah yang mabrur dan mabruroh. Tentu dengan mengutamakan kesehatan, mengutamakan yang rukun dan yang wajib, sehingga hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan calon jemaah haji di sana bisa kita antisipasi. Saling tolong-menolong dan jaga kesehatan itu sangat penting. Oke, terus himbauan nih untuk para keluarga yang ditinggal di tanah air, Bu. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama kepada keluarga jemaah calon haji, untuk mendoakan keluarga yang berangkat. Pesan kami satu, agak tegas pesannya, jangan terlalu sering memvideo call, jangan terlalu sering menelpon, biarkan mereka fokus beribadah. Karena kita tidak tahu kapan lagi rezeki atau panggilan Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci, apalagi dalam bentuk melaksanakan ibadah haji. Maka untuk keluarga boleh dihubungi, tapi jangan terlalu sering. Kita juga punya perbedaan waktu 4 jam lebih cepat di Mandailing Natal, itu juga harus mohon maaf di Indonesia, itu juga harus dipertimbangkan. Jangan pula nanti kita menelpon tidak mempertimbangkan waktu. Jadi harapan kami juga mengenai oleh-oleh tidak usah dibebani orang-orang tua kita yang berangkat harus bawa ini, harus bawa itu. Mereka cukup beribadah, fokus melaksanakan ibadah haji, pulang dalam keadaan sehat dan selamat, predikatnya bertambah, maka sempurnalah rukun Islam masyarakat kita, jemaah haji kita nantinya yang akan pulang ke tanah air. Oke. Ini ada pertanyaan titipan. Katanya beberapa pemberangkatan yang lalu-lalu katanya kalau lagi jemaah nginep di asrama haji, ibu juga nginep. Nah, pertanyaan titipan dari luar katanya, kenapa sih ibu memilih ikut menginap bersama jemaah di asrama haji? Selain tadi sudah saya singgung di depan, selain saya sebagai pimpinan di Mandailing Natal, saya juga mengibaratkan orang tua saya yang berangkat. Jadi ketika pimpinan datang, jajaran pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, kami juga harapannya jajaran Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal merasa lebih segan kalau ada pimpinannya yang ikut. Artinya apa? Merasa lebih punya tanggung jawab, menanggung-jawabi jemaah calon haji kita, masyarakat kita. Selain itu juga saya ingin memastikan, kami titipkan kepada panitia penyelenggara haji, bagaimana kalau dititipkan langsung oleh pimpinan itu, rasanya mungkin lebih bukan tidak bertanggung jawab ya, tapi ada rasa tanggung jawab lebih. Begitu juga kepulangan biasanya kami menjemput kalau memang kesempatan kami ada. Oke. Itu alasannya kenapa saya selalu iringi di jalan. Saya ini kebetulan tidak nginap ya. Pemberangkatan yang ini berangkat malam ini. Malam ini berangkat, makanya saya tidak nginap di sini. Ya, terima kasih juga kepada Kanwil, Kemenak Sumatera Utara, Kemenak Mandailing Natal, koordinasi yang luar biasa bagus. Sampai kami juga disediakan penginapan di asrama haji. Oke. Sekian nih Bu, pertanyaan-pertanyaannya udah cukup singkat kan? Nah, singkat padat berangkat. Sekian Kedan Religi podcast talk kita malam ini. Semoga harapan-harapan dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibu Utami, ingat akhirnya aja, Atika Asmi Utami Nasution. Semoga pesan-pesan dan harapan yang disampaikan ini dapat meredakan sedikit kebingungan keluarga-keluarga yang ditinggal dan bisa membuka wawasan lagi untuk calon jemaah lain yang akan datang masuk ke embarkasi Medan. Boleh saya tutup dengan pantun? Boleh. Berang-berang makan tomat, hayu berangkat. Sekian podcast talk kita malam ini. Sampai ketemu di podcast talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kedan Religi.